koreksi itu, kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai apa? Sebagai peringatan supaya kita waspada. Iya kan? Prabowo bodoh. Oh, wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya saya harus terima itu sebagai, ya kan? Oh, saya coba pegang kepala saya ini keras juga. Atau apa begitu ya? Oh, saya harus. Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala. Pejuang-pejuang Iran keras kepala. Bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya terakhir apa itu? Tapi dia tidak, saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh. Dulu bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Keras kepala. Tidak mau kita dijajah kembali. Keras kepala. Pemimpin-pemimpin kita keras kepala. Ya. Merah putih, harga mati. Enggak ada itu urusan. Jadi saudara-saudara, kita sikapi dengan ketenangan, kita sikapi dengan kearifan. Ya. Tetapi prinsip-prinsip kita pegang teguh. Yaitu prinsip-prinsip bernegara. Harus kita pegang teguh. Tidak ada negara tanpa hukum. Tidak ada negara tanpa undang-undang dasar. Tanpa konstitusi, tanpa undang-undang dasar, tidak ada negara. Yang ada adalah kekuatan rimba, hukum rimba, hukum senjata, dan rakyat kita tidak menghendaki itu. Semua unsur yang bertanggung jawab, yang arif, harus bekerja keras, harus berjuang untuk menegakkan hukum konstitusi, hukum berdasarkan kesepakatan, hukum berdasarkan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan. Kesepakatan kita yang besar, kesepakatan kita yang cemerlang adalah 2 kali dalam sejarah 1928 ya, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Konsensus besar. Kita tidak mau dipecah-pecah di kotak-kotak. Yong Yafa, Yong Ambon, kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Konsensus besar. Kita tidak memilih bahasa mayoritas. Kalau prinsip demokrasi di mana-mana dikatakan rule of the majority, bisa saja dulu bangsa Jawa atau suku Jawa yang paling banyak, oh saya mayoritas, kami ngotot, kami mau bahasa Jawa jadi bahasa kebangsaan. Pemimpin-pemimpin kita begitu arif. Bung Karno, orang Jawa, tidak.
pemimpin. Profesor Supomo, orang Jawa, tidak. Ya, tokoh-tokoh kita dulu begitu besar pemikirannya. Kita pilih bahasa sebuah suku yang sangat kecil di Sumatera, ya, dari Riau, daerah situlah, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Dan rakyat mayoritas menerima. Kita sekarang punya bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana berbahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia pun sekarang sudah diterima di PBB. Kalau tidak salah tahun lalu, bahasa kita sudah resmi menjadi bahasa yang diakui PBB sebagai bahasa UNESCO. Jadi saudara-saudara, konsensus kedua yang terhebat adalah 1945, di mana pendiri-pendiri bangsa kita merumuskan sebuah konstitusi, sebuah undang-undang dasar, juga dibutuhkan jiwa besar mayoritas. Jadi waktu itu kita rumuskan sebuah negara dengan ideologi Pancasila. Kita membentuk negara republik yang tidak mengangkat agama resmi, agama mayoritas. Mengakui semua agama sebagai agama yang dihormati. Di situ kehebatan Pancasila. Jadi saudara-saudara, kondisi seperti ini kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah.